Kita lanjut membaca kitab Al-Mahajjatul Baydha karya Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Tsuma'lam, dan kemudian ketahuilah, anna lil basirati maratibah ilmin wa ainin wa haqqin, bahwa basirah itu punya 3 tingkatan, yaitu ilmul basirah dan ainul basirah dan haqqul basirah. Tahu kita biasanya sering dengar tuh ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Fa awwaluha ilmun, yang pertama adalah ilmu. Jadi pertama, orang itu kan biasanya kalau belajar berarti kan dari ilmu dulu kan. Dari ilmu dulu. Jadi kalau di Karkari itu bukan dari ilmu dulu, tapi dari melihat dulu, ainun, langsung dari ainunnya. Lalu ilmu itu adalah wa huwa syu'a'ut taufiqih wa bawarikul hidayatih. Yang dimaksud dengan ilmu ini adalah syu'a'ut taufiq, yaitu sinar taufik. Artinya orang kalau sudah punya ilmu, tapi ilmu ini nanti ada definisinya tersendiri gitu. Ilmu menurut Karkari ada nanti. Jadi syu'a'ut taufik, orang kalau sudah, artinya ilmunya sudah diamalkan gitu, berarti dia sudah mendapatkan sinar gitu, belum ke cahaya. Mendapat sinar taufik, artinya dia sudah mendapatkan taufik. Jadi al-ilmu lil amal, bahwa ilmu itu untuk diamalkan gitu. Ketika ilmu ini diamalkan, oh berarti dia dapat sinarnya. Itu artinya dia sudah mempunyai ilmu yang bermanfaat karena ilmunya diamalkan. Wa bawarikul hidayah, dan mendapat kilatan atau buruknya hidayah, al-barq, artinya dia dapatkan hidayah. Artinya orang kalau sudah mengamalkan ilmu syariatnya dipakai gitu, lalu ilmu thariqahnya dipakai, ilmu hakikatnya dipakai, walaupun ini khusus ilmu secara umum dulu nih biar nyambung. Kalau sudah ke ilmu thariqah malah gak nyambung agaknya. Tashhadu bihi atau tushhadu bihi 'azamatu qurbil haqqi wa ihatatih, dan dengan ilmu itu dia menyaksikan keagungan kedekatan Sang Maha Hak, yaitu Allah, dan ruang lingkup dan meliputinya gitu. Fata'lam annahu aqrabu min hablil warid, dan tahu, ini temanya itu mengetahui dan tahu dan berilmu bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Sekedar tahu doang, beda dengan mempraktekkan atau beda dengan melihat. Jadi orang ini sudah tahu sebenarnya dari dulu ya, bukan dari dulu. Orang kalau baca Al-Quran dan minimal baca terjemahannya, dia tahu bahwa Allah itu akrab, lebih dekat dari urat nadi. Tapi ini masih informatif, artinya tahu saja gitu. Jadi kalau tahu, dia masih tingkatan paling bawah dari ilmu, lalu ain, lalu hak. Ilmu, melihat, lalu hak. Ini masih tahu doang gitu. Wa annahu subhanahu ahata bika ihatatan tadhashu lahal uqul, atau tudhishu lahal uqulah. Dan tahu juga bahwa Allah itu meliputimu. Ini biasanya orang yang yang sering nyoba nih, Allah meliputi bagaimana nantinya tuh malah bikin membingungkan. Malah kalau sekedar pengetahuan memang membingungkan, lalu diperdebatkan Allah mengetahui bagaimana. Yang selamat itu kan biasanya ihatatu ilmin, meliputi ilmunya gitu, itu gampang dicerna. Tapi kalau orang sudah ngomong misalnya tinggi-tinggi amat gitu, Allah meliputi, langsung dia melihat misalnya alam semesta dan segala macam, itu dia sebenarnya kalau masih ngomong begitu, dia sebenarnya tidak pakai isyarat, maka dia sebenarnya itu tudhish lahal uqul, artinya akalnya itu kaget, bagaimana gitu. Begitu tuh. Allah bersabda, qala subhanahu wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas gitu. Allah berfirman, maksudnya bukan bersabda, berfirman, wa idh qulna laka inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ahata
meliputi bin nasih, meliputi manusia. Ini kalau dipakai secara logika, ini tudhish, bikin goncang gitu, bikin tidak mampu diungkap oleh logika ini sebenarnya pada tahap ilmu ya, pada tahap ilmu. Lalu naik selanjutnya itu adalah wa wasatuha ainul basirah. Dan naik dari ilmu adalah ainul basirah. Ainul basirah itu yang kita bahas dari kemarin, mata hati. Jadi kalau ilmu sekedar informasi tanpa melihat. Kalau ainul basirah dia melihat, tashhadu biha adamaka wa wujudahu. Nah, kalau orang sudah nyampai pada ainul basirah, artinya mata hatinya dia terbuka, musyahadah, maka ainul basir itu memperlihatkan adamakah wa wujudahu, ketiadaanmu dan keberadaannya. Jadi kita ini, bukan kita ya sebenarnya, orang yang sampai pada ainul basirah, dia melihat dirinya tidak ada dan yang ada hanya Allah. Kalau di Karkari berarti harus setelah khulwat berarti. Fala tusyriku ma'ahu anakah, sehingga kamu tidak boleh, atau fala tusyrik, jangan menjadi syirik dengan membawa anakah, sayamu. Jangan membawa saya gitu. Oh, saya ini yang beribadah misalnya, atau saya yang apa tuh, yang membaca gitu. Kayak pertanyaan begini nih, ainul basirah tadi yang melihat itu siapa? Berarti dia kalau masih ngomong siapa gitu, berarti masih ada dirinya gitu. Jadi harus ada, kalau ainul basirah itu diri sudah habis, tidak ada. Ketiadaanmu itu yang dilihat tuh. Lalu wujudnya, keberadaan dia, keberadaan sang mahak. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi siapa. Indaha maqam ahadiyat. Kalau dengan maqam ahadiyat, nanti maqam ahadiyat itu di haknya, di hakul basirahnya, karena ini masih ada wujudnya. Itu Bang Wumbo, kalau maqam ahadiyat ya, maqam ahadiyat ini sebenarnya itu ada prakteknya. Kalau gimana, apakah, kan kalau kita tahu tuh, masuk ke, kalau tahu nih ada maqam ahadiyat, dia masih informasi gitu, tahu bagaimana mempraktekkan ahadiyat, itu ada prakteknya, dan itu ilmunya dari hati ke hati, ada nanti di Karkre itu, tapi gak diumbar. Kalau ahadiyat ini dia dipraktekkan. Indaha yahtariqul kaunuh, ini maksud saya nih. Kalau orang pada masuk ainul basirah yang setelah khulwat itu, maka alam semesta ini terbakar. Alam semesta ini sudah terbakar, habis maksudnya. Wa tadmahillul mawjudatu, dan mawjudat artinya semua yang ada itu tadmahillu, sudah hancur lebur. Wa dzalika makna kanallahu wala syai'a ma'ah. Ini teorinya ya, teorinya. Itu yang dimaksud dengan kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah ada dan tidak ada apapun bersamanya. Sebenarnya saya mah agak ngajak berteori, cuman karena lagi baca kitab ini berteori, ya udah. Nanti kalau enggak teorinya tuh nanti di luar Ramadan. Wa taba'aha haqqul yaqin, dan yang ketiga yang paling tinggi itu haqqul yaqin, hak yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Ini prakteknya. Ini sebenarnya prakteknya. Kalau yang tadi itu ainul yaqin belum praktek. Dia hanya teori gitu. Tapi kalau yang haqqul yaqin dia prakteknya gitu. Yushhiduka wujudahu, akan mempersaksikan kepada, akan memperlihatkanmu sebenarnya, melihat sebenarnya. Wujudahu, keberadaannya, la adamakah wa la wujudakah. Ini bukan tentang ketiadaanmu, bukan tentang keberadaanmu, tapi ini tentang keberadaannya. Wa dzaka makna, itulah yang dimaksud dengan ucapan wa huwal an ala ma alaihi kan. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Dia sekarang sebagaimana dia yang dahulu. Artinya tidak ada sekarang, tidak ada dahulu. Tidak ada keberadaan, tidak ada ketiadaan. Yang ada adalah dia gitu tuh. Jadi kalau ditanya
Sebenarnya kalau kalau sudah masih mendiskusikan gitu malah sebenarnya eh, keluar dari praktek ini gitu. Karena makom ini tingkat praktek itu hanya tingkat diam sebenarnya. Tapi ini lagi lagi berteori. Tuh. Lalu setelah itu tingkatan tingkatan basiroh. Lalu selanjutnya kita akan kaji ucapan Ibnu Ajibah mengenai hal ini.